Shalom for graders. How are you today? Hopefully that all of you are in a good health today. Keep spirit. We can fight together against the coronavirus. Well, talking about coronavirus, how can we fight against coronavirus? Yes, that's right. Besides social distancing, or we can wash our hands continuously, we can also keep our health by drinking a lot of waters and eat nutritious foods like vegetables and fruits. Nah, buah-buahan dan sayuran itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sering dan banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kekayaan alam. Selain sayuran, buah-buahan tadi, banyak sekali sumber daya alam yang dihasilkan di Indonesia khususnya. Ya, kita sangat bersyukur bahwa Indonesia itu dianugerahi oleh Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beraneka ragam. Ya, dari Sabang sampai Merauke, sumber daya alam di Indonesia dapat kita temui. Salah satunya adalah sungai. Apakah itu sungai? Sungai adalah aliran air besar yang mengalir dari hulu ke hilir, ya. Kemudian manfaat sungai. Kita bisa lihat manfaat sungai bermacam-macam. Yang pertama untuk irigasi, kemudian untuk PLTA, bangkit listrik tenaga air, kemudian untuk sumber air bersih, juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram, dan juga untuk sarana transportasi yang bisa kita lihat yang ada di Pulau Kalimantan, ya. Di sana sungai-sungai besar dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Kemudian yang kedua, pohon, ya. Pohon adalah tanaman yang memiliki batang dan cabang yang terbuat dari kayu. Apa manfaat pohon? Kita lihat. Kita banyak sekali menemui pepohonan, ya anak-anak. Manfaat pohon diantaranya mensuplai kebutuhan oksigen, menjaga kesuburan tanah, mereduksi beberapa zat pencemar udara, bahkan juga untuk menahan laju air sehingga akan lebih banyak air yang terserap ke dalam tanah. Ya, itu adalah manfaat sungai dan pohon. Sumber daya alam apalagi yang dapat kita ketahui? Baik, kita lihat dulu. Sumber daya alam itu dibedakan jadi dua, anak-anak. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ketika dihasilkan kembali, dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Contohnya bisa kalian lihat dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apakah itu? Yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Mengapa? Karena jumlahnya yang ada di bumi terbatas. Contohnya apa, anak-anak? Yaitu minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui sumber daya alam diperbarui, dapat diperbarui, dan tidak dapat diperbarui, selanjutnya kita akan belajar bagaimana persebarannya yang ada di Indonesia. Berikut adalah persebaran hasil bumi dan laut. Kita bisa melihat, ya, bahwa di peta seperti yang ada di buku kalian juga bisa googling di Google, ya. Ada persebaran hasil laut, misalnya ikan tuna, rumput laut, ya. Kalau hasil bumi seperti kopi, kelapa, di situ sudah ada gambarnya. Jadi kalian bisa tahu ada di daerah mana saja, kah? Ya. Contohnya penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kalian nanti bisa lihat, bisa temui di peta juga Kabupaten Tegal, kemudian Kabupaten Banyuwangi, Kepulauan Riau, merupakan beberapa daerah yang merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan lihat penghasil peternakan sapi terbesar di Indonesia. Ada di daerah Tangerang, Banten, ada di daerah Terbanggi Besar, Lampung Tengah,
Begitu juga kita bisa lihat di daerah Garut, Jawa Barat. Selanjutnya adalah peta sebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Kalian juga bisa lihat nanti di buku kalian lebih jelas. Di daerah mana saja kita bisa temui? Berikut beberapa contohnya. Penghasil tambang minyak bumi. Kita bisa temui di daerah Sungai Pating Riau, kemudian delta Sungai Brantas, Jawa Timur, kemudian Majalengka, Jawa Barat. Selain itu, ada juga penghasil tambang batu bara. Ada di daerah Sawah Lunto, Sumatera Barat, kemudian Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan juga di Sorong, Papua. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui persebaran dan pemanfaatan kekayaan alam yang ada di Indonesia, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita mengetahui persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tetapi kali ini kita akan mencari sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di lingkungan kita, di tempat tinggal kita, di kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah. Kita akan tuangkan hasil pencarian kita dalam bentuk sebuah tabel seperti ini, anak-anak. Ya, misalnya sudah berikan tabelnya, silakan kalian kerjakan di buku kalian, di mana tabel itu harus kalian lengkapi dengan contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui yang ada di daerah tempat tinggalmu, baik kota, kabupaten, atau provinsi kalian. Seperti tadi, contoh hasil perikanan, tadi di Kabupaten Tegal, itu ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu anak-anak tugas kalian untuk hari ini. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui hasil dari sumber daya alam yang dalam bentuk hasil pertanian, perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, hasil peternakan, ketika kalian sudah membuat tabel seperti ini, masih ingatkah kalian bahwa kita minggu lalu belajar tentang bagaimana membuat diagram batang? Kita bisa menuangkan pencarian kalian tentang sumber daya alam ini dalam bentuk diagram batang. Nah, satu lagi soal dari Miss Tanti. Di sini Miss Tanti menginginkan kalian membuat tabel dan diagram batang dari data di bawah ini. Ada informasi, yaitu sebuah data, daerah Kabupaten Tegal merupakan salah satu penghasil ikan di Jawa Tengah. Setiap hari, para nelayan daerah Kabupaten Tegal memperoleh hasil laut berupa cumi-cumi 20 kg, ikan tuna 15 kg, ikan tenggiri 25 kg, kerang 35 kg, ikan kerapu 5 kg, ikan kakap 10 kg. Nah, silakan data yang Miss Tanti berikan ini terlebih dahulu kalian buat dalam bentuk tabel. Ya. Ingat, ketika membuat tabel, pastikan kalian mempunyai informasi yang tepat, ya, sesuai dengan data yang diberikan. Misalnya kalian silakan tulis di sini hasil lautnya. Kalian tulis hasil lautnya. Ditulis hasil lautnya, kemudian jumlahnya atau banyaknya. Setelah itu kalian buat ke dalam bentuk diagram batang. Yang sering Miss Tanti lihat kalian lupa adalah memberikan informasi atau memberikan tulisan di diagram batangnya. Ketika kalian sudah membuat diagram batang, jangan lupa menuliskan juga yang garis horizontal itu informasinya apa, misalnya hasil lautnya. Kemudian yang vertikal itu adalah banyaknya. Begitu anak-anak, jelas ya? Selamat mengerjakan, tetap semangat, jangan lupa terus berdoa, kita pasti bisa melawan coronavirus. Thank you.